Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Kak. wabarakatuh, Kak. Wah, udah bergabung nih teman-teman kita. Sebelumnya selamat datang lagi di podcast with DPP. Nah, teman-teman, jadi kali ini kita mau bahas tentang apa nih Kak Gita? Nah, Kak Verly, sekarang pada podcast hari ini kita akan membahas tentang insecure. Nah, iya, kita akan bahas tentang tema insecure ya kan Kak. Nah, rasanya itu nggak afdol kan Kak kalau kita nggak perkenalan dulu sama teman-teman narasumber hebat kita pada kali ini nih Kak Gita. Mungkin Betul sekali. dari kita dulu berarti ya Kak Gita dari moderator. Nah, jadi Ya, boleh. podcast kita pada kali ini itu ada dua moderator. Di sini ada aku, perkenalkan nama aku Verly Wahdini. Aku merupakan salah satu staf ahli Departemen Pemberdayaan Perempuan. Dan di sini aku juga ditemani sama satu rekan saya, yaitu silahkan kita perkenalan. Baik, terima kasih Verly. Nah, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gita Musrial. Teman-teman bisa memanggil dengan Gita. Nah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diamanahkan sebagai staf ahli dari Departemen Pemberdayaan Perempuan. Wah, oke. Terima kasih Kak Gita perkenalannya. Selanjutnya kita juga mau tahu kan Kak dari narasumber-narasumber hebat kita. Ada 3 orang narasumber hebat kita Kak. Mungkin kita langsung Iya. perkenalan yang pertama itu dari Berta Dila Muslima. Oke, kepada Berta dipersilahkan untuk perkenalan. Oke, baik Kak. Terima kasih ya Kak untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan Kak, nama aku Bertadila Muslimah, biasa dipanggil Dila dari seksi 23 BB05 dan berasal dari Solo Selatan Kak. Salam kenal kakak-kakak semua. Halo Dila. Halo Dila, Hai, Kak. salam kenal juga. Oke, udah narasumber pertama, kita langsung narasumber kedua ya kan Kak Gita kepada Aulia Sari. Kepada Aulia dipersilakan untuk perkenalannya Aulia. Oke, baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelum perkenalkan, nama saya Aulia Sari dari seksi 23 BB05 juga, sama seperti Dila. Saya dari Riau, Kak. Halo Aulia. Halo Kak, Aulia salam kenal, dari Riau. Salam kenal juga Aulia. Selanjutnya kita masuk ke narasumber hebat kita yang ketiga, itu ada Dina Olivia. Silahkan Dina untuk perkenalan. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Dina Olivia, biasa dipanggil Dina. Aku berasal dari Sulawesi Selatan, dan di sini aku minta maaf kepada kakak dan teman-teman semua karena tidak bisa on cam karena lagi sakit. Makasih, Kak. Halo Dina. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Halo Dina, Amin. cepat-cepat sembuh juga. Nah, sekarang kita udah perkenalan sama 3 narasumber hebat kita ya kan Kak Gita. Ada Dila, ada Aulia, ada Dina. Nah, kita masuk kepada topik pembahasan kita ya Kak Gita tentang insecure. Nah, mungkin dari aku dulu ya teman-teman. Insecure itu mungkin berasal dari 2 kata. Yang pertama itu secure yang artinya aman dan in artinya tidak. Jadi secure itu artinya merasa tidak aman lah ya kan teman-teman. Mungkin kalimat ini pasti udah lumrah gitu dengar, udah dekat sekali kan sama kita, bukan gitu teman-teman? Iya, Kak, benar Ya, sekali, Kak. Nah, ya apalagi perempuan zaman sekarang tuh banyak juga kan yang insecure, padahal udah bagus tapi tetap insecure tuh tetap hadir kan ya teman-teman. Nah, Iya. mungkin langsung dari teman-teman dari Dila, Aulia, ataupun Nina, atau Kak Gita juga mau menyampaikan tentang insecure itu gimana sih? Nah, boleh nih kepada narasumber kita duluan? Boleh Dila duluan Kak? Ya, boleh sekali Dila. Jadi mengenai insecure ya Kak, kalau insecure itu menurut Dila itu adalah merupakan perasaan tidak aman atau kita itu merasa tidak percaya diri terhadap diri kita dan juga sering merasa cemas dan takut akan penilaian orang lain terhadap diri kita. Dan terkadang insecure itu bukan sesuatu yang disengaja Kak, terkadang kita udah berusaha buat percaya diri terhadap diri kita, tapi terkadang omongan-omongan dari orang-orang lain itu yang membuat diri kita itu menjadi insecure Kak.
Kalau menurut Dila seperti itu, Kak. Oke, bener banget ya kan Kak Gita yang disampaikan sama Dila itu tentang omongan-omongan orang itu yang bisa menciptakan insecure dalam tubuh kita. Padahal awalnya nggak insecure, tapi dengar orang bicara jadi insecure ya kan Kak Gita? Ya, betul sekali Kak Verly. Jadi gimana nih dari Kak Gita atau Aulia dulu nih yang juga mau nyampein? Nah, Aulia, boleh atau? Oke, Aulia boleh Kak. Izin sebelumnya Kak, kalau menurut dari Aulia pribadi, dulu Aulia itu pernah berpikir kalau rasa insecure itu tuh merupakan rasa di mana kalau Aulia itu tidak bersyukur dengan adanya kekurangan yang Aulia milikin gitu. Tapi kalau untuk sekarang Aulia berpikir kalau insecure itu boleh kok. Insecure itu malah bagus sekarang ada di diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita tidak mempunyai sifat insecure, kita di sini tuh tidak bisa mengimprove diri kita. Kita tidak bisa membuat grow diri kita. Ya, kuncinya ketika kita merasa insecure, kita harus membawanya ke dalam hal yang lebih positif lagi begitu agar diri kita lebih grow. Akan tetapi jika kita selalu berpikir protes dalam diri kita sendiri, oh aku kurangnya di sini, oh aku kurang ini, kurang itu, aku nggak bisa kayak dia, itu malah akan membuat mental kita semakin down gitu Kak. Jadi ya intinya harus bisa membawa mindset kita, pikiran kita bahwa oh aku bisa melakukan ini gitu. Jadi kita harus selalu berusaha di mana ketika kita melihat kekurangan kita, tapi jangan sampai berpatok terhadap diri orang lain lagi begitu. Karena cantiknya kita, kemampuannya kita itu ada di versi kita sendiri gitu. Berbeda dengan standar versi orang lain gitu, Kak. Wah, Masih. mantap sekali nih. Betul ya yang dibilang Aulia tadi, yaitu insecure itu eh, timbul dari adanya rasa kurang bersyukur ya pada diri kita. Oke, bagus. Kemudian kita lanjut kepada narasumber hebat lainnya, yaitu Dina. Kepada Dina, boleh diberikan tanggapannya? Terima kasih, Kak. Menurut aku, insecure itu mungkin uh, perasaan kita yang sering meragukan kemampuan kita sendiri, khawatir bagaimana orang memandang kita, atau bahkan kita merasa tidak cukup baik dalam berbagai situasi. Dan insecure ini bisa disebabkan dari beberapa faktor, misalnya tekanan dari lingkungan, perbandingan sosial, masa lalu, dan yang lainnya, Kak. Oke, Dina. Ada masa lalunya juga nih Kak Gita. Dari pengaruh masa lalu kan ya teman-teman. Jadi Kak Gita gimana? Kak Gita juga ada yang mau ditambahkan gitu Kak Gita? Ya, Kak Verly, betul ya. Seperti yang narasumber hebat kita itu bilang, insecure itu merupakan perasaan cemas yang timbul dalam diri kita, kemudian kurangnya rasa bersyukur terhadap kekurangan yang kita miliki. Nah, kemudian menurut Dina tadi juga, kita itu juga meragukan kemampuan yang ada pada diri kita. Padahal sebenarnya kita itu memiliki kemampuan dan kekurangan dan kelebihan masing-masing kan, Kak Verly. Jadi, ya, kita eh harus hilangkanlah insecure itu dalam diri kita. Iya benar juga tuh Kak Gita. Seneng banget deh sama narasumber ini udah nyampe tentang insecure ini. Dari yang Dila bilang itu ada tekanan dari orang lain, yang Aulia sampaikan itu karena insecure itu juga kita butuh juga kan, karena dari insecure itu jadi motivasi lah buat kita, jangan yang bikin kita down. Terus juga Dina bilang kalau insecure itu juga bisa datang dari masa lalu, dari masa-masalah lain. Karena emang ya teman-teman insecure itu banyak macamnya. Ada mungkin insecure tentang penampilan fisik, ada tentang insecure pendidikan, ada juga tentang strata sosial ya. Emang banyak macamnya di sini kan. Nah, jadi kayak kita aku juga mau bertanya gitu dong Kak Gita. Gimana ya kalau menurut teman-teman dan juga Kak Gita, gimana caranya supaya kita nih bisa menciptakan insecure itu sebagai motivasi gitu, tapi bukan membuat kita tambah down gitu. Gimana nih tanggapan dari teman-teman untuk bisa menjadikan insecure itu sebagai motivasi kita? Mungkin dari siapa dulu nih yang mau, ih udah semua aku mau nyampe ini gitu. Siapa nih teman-teman?
Ayo. Ayo siapa? Dila kayaknya udah siap banget nih Kak Gita atau Aulia juga udah siap. Atau Dina juga pasti udah mempersiapkan gitu Kak Gita. Ayo siapa duluan nih? Wah, pada ragu-ragu nih. Kita tunjuk aja deh Kak Gita. Kayaknya gitu. Kita tunjuk deh. Yang pertama tadi kan udah Dila pertama. Kita ke Aulia deh. Coba Aulia yang pertama gimana nih caranya untuk menciptakan insecure itu sebagai motivasi. Oke, makasih sebelumnya Kak atas kesempatannya. Kalau menurut Aulia, cara kita mengatasi agar membawa rasa insecure itu ke dalam hal yang lebih positif begitu kan, akan lebih banyak kita merubah mindset kita dari cara pola pikir kita. Karena kalau menurut Oleh pribadi, datangnya insecure itu bukan dari dalam diri kita, dari orang lain. Itu melainkan dari pikiran kita sendiri gitu. Ya bahasa lainnya overthinking lah gitu kan. Jadi hal overthinking itu yang harus kita rubah menjadi yang lebih baik lagi begitu. Kayak kita berpikir, oh aku bisa loh melakukan ini begitu. Oh aku bisa loh melakukan itu. Oh ternyata nggak semua orang harus seperti itu. Misalnya, mau sebelumnya ya Kak, kalau misalnya kulit saya lebih gelap misalnya gitu kan. Oh dia putih, wih aku juga mau putih kayak dia. Orang-orang banyak suka seperti dia. Nggak bisa karena tidak semua hal itu harus berpatok pada sesuatu gitu pada orang lain gitu karena kayak sama seperti yang Pauli bilang tadi setiap orang itu punya porsinya masing-masing gitu Kak jadi intinya berubah pola pikir kita gitu Kak. Terima kasih. Wah, keren juga jawabannya ya kan Kak Gita. Intinya mindset kita, pola pikir kita yang memandang kalau semuanya tuh nggak harus disetarakan sama orang lain kalau kita punya porsinya masing-masing. Nah, di sini kita tangkap nih Kak Gita satu yang mungkin banyak tapi yang aku tangkap di sini porsinya kita punya porsi kita masing-masing dan ubah pola pikir kita tentang diri kita sendiri. Nah, selanjutnya ke siapa nih Kak Gita? Dina atau Dila? Ih, sama-sama Di nih Kak. Siapa nih duluan ya Kak? Ayo, Dila atau Dina? Oke, Dina udah on mic. Mungkin Dina duluan karena tadi Dila udah pertama ya kan Dila. Silakan Dina. Baik, menurut Dina itu cara kita supaya bisa menciptakan insecure sebagai motivasi itu yaitu kita harus menganalisis dulu apa sih penyebab kita insecure. Setelah kita tahu, kita harus memberikan afirmasi kepada diri kita sendiri bahwa selain rasa insecure itu, kita memiliki banyak kelebihan yang lainnya selain hal yang penyebab insecure kita itu. Dan selanjutnya kita juga harus membuat tujuan apa yang ingin kita capai dalam diri kita sendiri dan membangun rasa percaya diri yang kita secara lebih baik gitu Kak. Dan juga kita harus fokus pada pengembangan diri kita sendiri dan jangan pernah untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Sekian dari Dina Kak. Ya, betul sekali ya. Apa yang dibilang oleh Dina. Jadi, untuk mengatasi rasa insecure itu kita harus harus mengembangkan ya potensi yang ada pada diri kita. Nah, selanjutnya itu kepada Dila. Dila, dipersilahkan. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Menurut Dila, cara kita menjadikan insecure itu sebagai motivasi, seperti yang dijelaskan Aulia tadi, insecure itu perlu ya Kak, dan tadi Dina juga menjelaskan kita harus menganalisis apa yang menyebabkan kita insecure. Misalnya, Dila sering merasa insecure ketika lihat seorang perempuan yang public speaking-nya bagus, dia aktif di berbagai organisasi. Nah, itu juga bisa menjadikan motivasi buat kita mengupgrade diri kita. Gimana kita bisa juga seperti orang itu, kita juga bisa public speaking-nya bagus, dan bagaimana kita bisa berlatih dan terus berlatih supaya insecure kita itu hilang dengan capaian yang kita capai.